kembali lagi di channel YouTube DKV Institut Asia Malang dengan saya Adelia Sekar Adelwis. Hari ini kita akan bahas tentang kupas tuntas penjurusan DKV Asia Malang. Dan hari ini kita kedatangan teman-teman dari DKV Institut Asia Malang dengan penjurusan branding. Halo, nama saya Nindya Nurita Asmara dari jurusan DKV Asia. Penjurusannya masuknya di branding. Halo, perkenalkan nama saya Franciscus Dimas Satria Krishna dari DKV Asia Malang. Saya berkonsentrasi di branding. Ya kita ngobrol santai aja ya, nggak usah tegang. Jadi Ya. kita biar relax gitu ya. Ya, Aku ada pertanyaan. Untuk kuliah branding itu gimana sih kuliahnya? Apa yang kalian pelajari di branding? lebih ke apa namanya? Bagaimana cara membuat logo yang baik, Oke. mulai dari studi bentuknya, lalu ada grid, lalu filosofi dari logo itu sendiri itu seperti apa gitu. Menurut kalian ribet gak sih kuliah masuk konsentrasi branding ini, ribet gak? Sangat ribet. Kenapa ribet? Kan pasti kan setiap konsentrasi masing-masing kan pasti ada kesulitan dan kemudahan sendiri. Kalau kesulitannya di branding itu apa? Kalau menurut saya ya, kesulitannya di branding itu kita harus riset lebih dalam. Lebih dalam tentang sejarah, terus visi misi. Kayak gitu. Jadi kalau kalian misal belajar untuk membuat logo pertama, jadi kalian itu harus paham gimana sih perusahaan yang bakal kalian buat logonya itu, kayak gitu, melakukan riset, analisis. Jadi dari penjelasan kayak ownernya gitu, dia mintanya yang kayak gini. Terus dia minta ke kita, aku tuh maunya branding itu lebih kayak nemuin problem solvingnya gitu dulu. Terus habis itu kita kayak nyari kayak mata kuliah art and craft waktu itu kan Kayak nyari apa nyari namanya? problem solving. Ya. Terus habis itu penggunaan barang yang bakalan dibikin itu bakalan dampaknya buat orang lain itu kayak gimana gitu kan. Kalau art and craft kemarin Iya. Kalau menurut kalian dari semester 1 sampai semester sekarang, mata kuliah yang paling sulit di DKV itu apa sih? Menurut saya yang paling sulit itu Ini tidak harus konsentrasi ya, jadi bebas mata kuliah apa aja yang termasuk di DKV. ya, komunikasi visual, Kenapa kok komunikasi visual? karena komunikasi visual itu benar-benar harus mengerti apa yang harus disampaikan nanti ke kliennya. Terus kayak kita tuh benar-benar harus tahu maksud dari apa yang kita bikin supaya audiensnya itu mengerti apa maksud kita itu. Untuk masnya, mata kuliah yang paling sulit? kalau saya sih mungkin matkulnya Nirmana ya. Kenapa kok Karena di Nirmana itu kita membutuhkan sebuah keniatan untuk membuat itu ya. Iya, sabar juga harus ya. Karena saya sendiri juga agak males lah. Hitungannya males. Dan apa itu? Kita harus siap-siap lembur juga kalau kita tidak menyelesaikannya tepat waktu itu. Oke. Pernah nggak sih kepikiran kalau kalian itu pengen pindah jurusan? Itu jurusan pernah kalau aku, karena kayak tugasnya itu berat banget, terus Iya. membutuhkan waktu, biaya yang nggak sedikit juga. Pengen pindah kemana? Aku pengen tahu. Ke ekonomi kah? Atau ke TI gitu? Ke Pindah kampus. Lo masnya? Kalau saya nggak ada kepikiran sih, karena saya juga SMK-nya juga jurusan multimedia kan, jadi nggak ada misal-misalnya. Oh, jadi emang udah niat ya? Ya, niat dari awal. Jadi kira-kira kalau kedepannya rencananya kayak gimana?
Kalau misalnya udah lulus gitu, prospek kerja ya. Nek Mau- branding. Habis lulus mau Yo, ngapain? bikin usaha atau produknya sendiri dari diri kita sendiri. oh jadi intinya pengen jadi pengusaha kan? Heeh. Oke. Maksudnya nggak kepikiran gitu mau bikin usaha atau apa, ikut orang atau gimana? Ya pertamanya saya mau ikut orang dulu buat Cari pengalaman. ya cari pengalaman sama cari modal buat buka usaha sendirilah semuanya. Oke, sangat menarik. Halo, nama saya Hanif Triandana Iswandaru dari jurusan TKV. Konsentrasi saya di bidang media rekam. Nama saya Muhammad Haidar, saya jurusan DKV, kuliah di ITB Asia Malang, sekarang semester 6. Nah, kita sekarang ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kita cuma sharing-sharing gimana sih media rekam itu. Kenapa kok ngambil jurusan media rekam? Kan pasti di DKV itu nggak hanya media rekam aja kan? Ya. Ada yang lain. Kenapa kok kalian lebih prefer milih ke media rekam? Jujur aja, saya pengen mencari suasana bebas ya, seperti bisa ngedit. Yang pertama itu, yang kedua saya pengennya mencari pemandangan landscape untuk dibuat album gitu. Kalau Haidar, apa tadi? Kalau saya pribadi sih ambil jurusan media rekam karena mungkin saya ngerasa kalau di branding itu saya kurang gampang, gimana ya, kayak ya kurang lah, kayak maksudnya cenderung ke media rekamnya gitu, jadi saya ambil yang media rekam karena saya juga di samping itu sering sering dan kayak hobi gitu loh, sama lihat foto gitu. Oke. Menurut kalian dari semester pertama sampai sekarang mata kuliah yang paling sulit menurut kalian itu apa sih? Dalam penjurusan. Boleh dalam penjurusan, boleh enggak. Jadi bebas. Menurut kalian aja yang paling sulit di DKV apa? Jujur saja saya dari DKV saya nggak bisanya ilustrasi. Ilustrasi. Iya, nggak bisa oke. gambar sama sekali. Oke, Suruh ya. gambar muka orang itu kayak bola udah. Itu kan. Untuk Mas Haidar gimana? Visual identity mungkin. Visual identity. Oh, kenapa kok visual identity? Karena menurut saya kalau di branding itu merancang desain mulai dari pra sampai itu Ya, dengan harus matang ya. melakukan penelitian juga ya, kan sebenarnya harus. kalau sulit enggak sih, cuman kayak maksudnya kayak kita harus kayak lebih usahanya kayak lebih keras lagi gitu ya. Jadi Karena harus ada analisis, ada mikir riset dulu, gitu. gitu. Emang di media rekam nggak ada? Kayak analisis sebenarnya- dulu, riset dulu itu. Ya pasti ada sih Harusnya ada. sama-sama. Cuma lebih ringanan, menurut saya lebih ringanan media rekam. Oh, jadi dari 3 konsentrasi itu, menurut kalian yang paling ringan itu di media rekam, Iya. benar? Dari saya, kalau Haidar saya kurang tahu. Ya kan temen kan, Iya. pasti ya tahu. Kalau sama-sama masuk ilustrasi juga beda cerita lagi. Pernah nggak sih kepikiran untuk pindah jurusan? Kalau saya sih enggak sih. Kenapa? Soalnya emang dari dulu saya masuk di Asia di kafe ini saya emang pengen menjuruskan di media rekam. Emang udah mantep ya kalau Udah dari awal saya udah pengen jadi. ya pokoknya mulai awal udah mantep masuk di kafe gitu Iya. ya. Untuk Masnya, Mas Haidar gimana? Kalau saya sih Pernah kepikiran nggak? Nggak pernah. Ya. Untuk pindah ke ekonomi atau ke TI gitu, masa nggak pernah? Enggak. Kan kayak lebih asik gitu mikirnya. Pertamanya saya pengennya gitu, akuntansi soalnya banyak ceweknya. Nah, di DKV emang jarang ya, bisa Iya, iya. dihitung gitu, ceweknya cuma beberapa. Iya, cuma 2 apa 3 gitu. Jarang lah dilihat, gak ada pemandangannya asik. Ayo. Halo, perkenalkan nama aku Umi Kusum, aku jurusan DKV di Institut Asia dan aku masuk penjurusan ilustrasi. Saya Aditya Eko dari penjurusan ilustrasi. Ya. Kita ngobrol santai aja ya, biar Iya, santai kayak aja. relax gitu. Ya. Benar. Kuliah ilustrasi itu gimana sih? Menurut kalian, kuliah ilustrasi itu kayak gimana? Ya, kita gambar di dalamnya. Iya, gambar. Ngapain? Pasti banyak apa namanya kegiatan yang lebih ke arah menggambar sih. Kalau di ilustrasi, Apa cuma menggambar aja? Maksudnya nggak maksudnya ya nggak cuma gambar doang. Jadi kita harus
sebenarnya kita Mempunyai itu, konsep ya, dari suatu. bagaimana kita menerjemahkan konsep jadi bentuk ilustrasi visual gitu. Oke, menarik. Apa selalu manual atau enggak? Sebenarnya tergantung niat sih. Jadi ada digital, ada Iya, juga yang pakai manual. ada yang digital, ada yang manual. Cuma untuk di penjurusannya lebih lebih digital. diarahkan ke digital. Digital, ya. Untuk mata kuliah di ilustrasi sendiri ada berapa? Untuk penjurusannya? Untuk penjurusannya Ada 3 ya. 3 sampai semester 7. Itu ada Ilustrasi dasar. bukan, ilustrasi digital dulu. Oh iya, ilustrasi digital, terus ilustrasi fantasi, fantasi, terus yang terakhir ilustrasi terapan. terapan. Untuk kita masih di ilustrasi fantasi. Kenapa sih kok kalian lebih prefer milih jurusan ilustrasi? Lebih ke passion sih. Jadi passion, kalau passionku, kalau passionku lebih ke gambar sih. Emang apa? Nanti lebih lurus ke ilustrasinya, jadi ilustrator. Jadi lebih tertarik jadi ilustrator ya, makanya kamu lebih Lebih prefer ke ilustrasi. Untuk Mas? Kalau saya bisanya cuma gambar doang ya. Jadi maksudnya sini aja. Mata kuliah yang paling sulit dari semester 1 sampai semester sekarang kira-kira apa? Kalau aku Tapi kok Ya Allah. Yes. Tadi saya suruh nyailen siapa? Suruh nyailen sama. Kamu bikin kelompok itu coba. Gimana betulnya yang dosen? maaf. berani Oke, kita Ya. mata kuliah yang paling sulit dari semester 1 sampai semester sekarang kira-kira apa? Kalau aku pribadi sih yang berhubungan dengan branding, karena aku nggak suka apa namanya kayak pemecahan masalah. Jadi kayak bahasa visual, rebranding, kayak gitu aku nggak terlalu suka sih. Kalau Masnya? Susah semua sih kayaknya. Seperti tidak mungkin. Susah semua. Cuma yang paling susah itu kayaknya apa ya? Nirmana sih kayaknya. Jadi kita itu suruh gambar sesuatu yang nggak ada. Jadi Gambar kayak apa coba? nggak ada. Iya. Nggak. Ini sudah 2 orang yang menurut mata kuliah paling sulit itu nirmana. Kenapa kok nirmana? Udah nirmana kan kayak dasar gitu loh. Kita Iya. cuma gambar titik, cuma kita gambar garis, warna, tekstur. Kenapa kok bisa dikatakan sulit? Kenapa kalau menurut Anda itu mudah? Nirmana itu susah loh. Paling Iya. susah itu nirmana kalau menurut saya. Karena ya kelihatannya di awal-awal itu kayak santai gitu. Suruh gambar terserah. Pokoknya bikin titiknya gimana ya terserah. Terus waktu dikumpulkan kok gini. Jadi nggak sesuai ekspektasi Iya. ya. Mungkin lebih ke penataannya yang lebih Iya. susah dan Sebenarnya mikirin konsep buat Iya. gambar nirmana itu sendiri. Gimana sih? Kalau ya? nirmana kan sebenarnya akhirnya kita disuruh mengasah kepekaan tentang layout gitu lah. Penataan di sebuah bidang. Makanya suruh gambar kayak noto-noto objek-objek gitu. Iya. Pernah nggak sih kepikiran pindah jurusan gitu? Pindah jurusan, boleh pindah ke konsentrasi lain atau pindah ke jurusan yang latar belakangnya beda banget? Enggak sih. Enggak ada. Kayak ke ekonomi gitu kan kayak lebih gampang. Karena emang tujuan awalnya emang niatnya ke DKV, jadi nggak ada tujuan buat pindah jurusan. Sama? Terus saya ini kesini karena pindah jurusan ya. Loh, awalnya dari mana? Dulu di manajemen, akhirnya kesini. Dari manajemen langsung ke DKV. DKV. Kenapa kok sempet pindah? Ya pengen aja. Sangat berbeda. Bukan karena nggak ada ceweknya. Kalau di manajemen itu tuh banyak ceweknya. Iya. Saya cari suasana baru gitu. Kayak banyak cowoknya gitu. Udah dong. Oke, terima kasih buat waktunya udah menyempatkan waktu kesini dan kita ngobrol-ngobrol santai. Lain kali kita bisa sharing lagi ya.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.